Halo, perkenalkan nama saya Viola Arsunita Devi dengan NIM G00239197 dari kelompok A2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang organa genitalia maskulina, feminina, dan juga uropoetika. Oke, yang pertama ini ada mekanisme ereksi pada organa genitalia maskulina ya, pada penis. Jadi, ereksi itu apa sih? Ereksi itu saat ini ya. Jadi, penisnya itu menjadi membesar dan mengeras. Nah, gimana sih mekanismenya itu? Jadi, eh, jika pria itu mendapat rangsangan seksual, nanti ada sinyal parasimpatis yang terkirim dari otak, khususnya bagian hipokampus, itu dia mengirim sinyal parasimpatis, dan itu membuat nantinya adanya relaksasi eh, otot polos arteri di penis. Nah, itu membuat arterinya itu berdilatasi ya. Berdilatasi itu membesar sehingga juga aliran darahnya itu meningkat sehingga si penisnya ini membesar gitu karena aliran darahnya meningkat, penisnya terisi. Jadi penisnya ini yang terisi itu bagian corpora cavernosa. Oke, sebentar. Oke, jadi tadi saraf parasimpatis itu dari saraf 2 sampai saraf 4, saraf saraf sakral 2 sampai saraf sakral 4 si medulla spinalis atau eh, dari nervus planiki pelvici ya. Nah, itu dia akan mengirim saraf sehingga nanti penisnya itu bisa mengeras dan membesar. Kenapa sih bisa membesar itu? Karena tadi, jadi di penis itu ada yang namanya di ini kan corpora cavernosa ya. Bagian corpora cavernosa ini ada yang namanya eh, arteri helicin. Nah, arteri penis profunda. Nah, itu dia ini di dalam corpora cavernosa ini yang nanti akan terisi aliran darah tadi yang akan membesar eh, dan terisi aliran darah sehingga nanti ini dia itu mengeras gitu. Nah, kenapa bisa mengeras juga? Karena aliran venanya itu dia terblok ya, tertutup karena aliran venanya ini kan di atas ini. Saat dia membesar, saat corpora cavernosanya membesar, dia akan terjepit gitu oleh corpora cavernosanya. Oke, gambarannya seperti ini ya. Jadi untuk keadaan penis tidak tidak sedang ereksi, dia itu si venanya ini kan bisa dilewati aliran darah. Sedangkan saat ereksi, dia itu venanya itu terjepit seperti itu. Jadi tidak bisa dilewati aliran darah. Aliran darahnya tidak bisa kembali sehingga dia akan penisnya ini akan membesar dan juga mengeras. Oke. Selanjutnya ini ejakulasi. Ejakulasi ini sebenarnya diawali dengan emisi, baru kemudian ejakulasi. Ejakulasi itu apa sih? Jadi setelah ereksi tadi, eh, pria ini kan akan mengeluarkan cairan ya dari penisnya melalui ostium uretra eksterna. Nah, itu namanya ejakulasi. Nah, apa itu emisi? Emisi itu saat si cairan-cairannya itu dikeluarkan. Itu waktu emisi. Jadi cairan yang dikeluarkan itu apa aja? Cairannya ini berasal dari kelenjar-kelenjar. Tentu saja ada yang dari testis. Yang dari testis adalah sperma ya, sel sperma. Kemudian untuk kelenjar-kelenjar yang mengeluarkan sekret saat emisi adalah yang pertama ini ada eh, vesicula seminalis, dia itu menyekret
mengeluarkan sekitar kayak 70% sekret 70% dari cairan yang dikeluarkan itu berasal dari vesicula seminalis. Nah, fungsinya itu dia itu sekretnya itu mengandung fruktosa untuk nutrisi sperma dan juga prostaglandin. Ini untuk motilitas atau pergerakan sperma. Kemudian ada dari glandula prostat. Glandula prostat ini dia menghasilkan asam sitrat dan juga fosfatase asam. Ini itu gunanya itu untuk ini ya, kayak kalau di vagina itu kan suasananya asam, jadi dia harus dinetralkan. Nah, cairan dari prostat ini yang menetralkan suasana dalam vagina agar spermanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada dari eh, glandula bulbouretralis. Di sini nggak kelihatan kalau gitu kita lanjut. Oke, bulbouretralis glandulanya terdapat di sini ya setelah prostat. Ada di diafragma urogenitalis. Ini diafragma pelvis ini. Nah, dia itu fungsinya untuk menghasilkan pelumas sebelum berhubungan seksual ya. Karena saat berhubungan seksual itu dibutuhkan pelumas. Ya, yang dihasilkan dari glandula bulbouretralis ini. Nah, kemudian eh, ejakulasinya, jadi dia itu tadi dari sekret-sekret itu dari testis, dari vesicula seminalis, kemudian glandula prostat dan juga glandula bulbouretralis itu nanti masuk ke eh, ductus ejaculatorius. Eh, dia itu keluar. Kalau dari testis kan dia keluar ke vas deferens, kemudian lanjut pokoknya ke ductus ejaculatorius yang nantinya lanjut ke si uretra. Jadi dia keluar lewat uretra yang di pars pungiosa ya, yang di penis ini, kemudian keluar lewat ostium uretra eksterna. Tuh. Oke, kemudian sekarang kita akan membahas tentang fertilisasi. Fertilisasi ini tempat terjadinya fertilisasi yang paling optimal adalah di eh, ampula ini ya, oviduct itu tuba uterina. Jadi sekitar sini. Nah, jadi kan nanti itu sperma itu masuk kan dari ini kan penis. Nanti penis ini saat ejakulasi dia itu cairan yang mengandung sperma keluar lalu masuk dari vagina terus ke eh, cervix, ke uterus, lalu spermanya itu berjalan ke ductus eh, tuba uterina ini. Kemudian nanti kan ini si ovum yang telah diproduksi oleh ovarium ini juga berjalan ya. Dia ditangkap oleh fimbria-fimbria ini yang ada di infundibulum. Kemudian dia berjalan ke sini, ke ampula tuba falopi ini kan, tuba uterina. Dia nanti bertemu dengan sperma. Nah, di situ terjadilah eh, apa ya, penyatuan dari dua sel itu dari sperma dan juga ovum. Nah, itulah yang disebut fertilisasi. Gimana langkah-langkahnya fertilisasi ini? Jadi, sperma yang masuk itu nanti dia mempenetrasi corona radiata. Corona radiata itu kayak yang membungkus ovum gitu, via membran yang ada enzimnya itu. Eh, Dia nanti berikatan dengan reseptor ZP3 di zona pelusida. Zona pelusida ini yang biru-biru ini. Kemudian yang kedua, dia ini eh, spermanya ini nanti berikatan dengan reseptor. Ini nanti kan berikatan dengan reseptor yang tadi. Kemudian ini mengaktifkan acrosom reaction, yaitu di mana hidrolitik enzim di akrosom ini keluar dari zona pelusida. Nah, enzim akrosomal ini
ini ya, apa ya, membuka jalan untuk spermanya gitu. Jadi zona pelusidanya ini agak hancur gitu, biar spermanya ini bisa masuk ke dalam ovumnya, bersatu dengan ovum. Nah, saat itu kan dia bersatu. Dia sudah bersatu, kemudian nanti saat sperma dan ovum ini sudah bersatu, dia akan mengeluarkan enzim yang disimpan pada granula kortikel di ovum. Nanti si CP3 ini tadi, dia akan mengeraskan lagi zona pelusidanya agar nanti nggak ada sperma lain yang masuk. Jadi kan sperma itu biasanya satu aja ya yang masuk. Karena agar eh, karena memang optimalnya itu rahimnya itu kan diisinya satu gitu kan. Jadi nanti intinya saat sperma mau masuk, zona pelusidanya di apa ya, dilembutkan, dihancurkan gitu supaya sperma satu ini bisa masuk. Setelah sperma satu itu masuk, zona pelusidanya dikeraskan lagi. Jadi nggak ada sperma lain yang bisa masuk. Tuh. Nah, setelah itu kan tadi sudah bersatu. Terus mereka eh, melalui pembelahan-pembelahan dari 4 jadi 8 jadi 16 gitu kan. Nah, saat eh, di sini itu kan dia berjalan ya dari yang tadi ampula tuba uterina tadi, dia berjalan 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 sampai hampir ke serviks. Nah, di situ tuh namanya morula. Nah, setelah 3 sampai 4 hari itu progesteron itu ditingkatkan produksinya agar apa? Agar si endometrium ini menjadi lebih tebal. Kenapa harus menjadi lebih tebal? Agar bisa eh, menampung si bakal janin ini di serviksnya. Nah, dia ini akan menunggu sampai si serviksnya ini siap, endometriumnya ini sudah cukup tebal agar bisa ditempeli oleh si morula tadi. Nah, saat menempel, dia itu bentuknya sudah blastosis, blastokista ya. Blastokista ini nanti menempel pada endometrium di serviks. Nah, saat menempel itu disebutnya implantasi. Implantasi itu yang pertama. Jadi kan tadi blastokistanya itu menempel pada endometrium. Dia itu eh, pokoknya dia menempel, terus pelan-pelan dia itu kayak melubangi. Pokoknya dia mau masuk ke endometrium. Kemudian akhirnya dia itu masuk sempurna ke endometrium. Nanti dia perlahan-lahan akan berkembang di situ menjadi janin yang nantinya akan menjadi bayi yang akan dilahirkan. Oke, itu tentang fertilisasi dan implantasi. Jadi itu cerita kelahiran seorang anak sebelum lahir. Kemudian kita lanjut ke tentang uropoetika, yaitu yang pertama adalah perjalanan urin. Urin itu tipis ya, kemih. Nah, perjalanan urin itu berasal dari mana? Yang pertama itu berasal dari ren tentu saja. Karena urin itu kan berasal dari ren itu ginjal. Jadi eh, darah yang nanti di melalui proses-proses di ginjal ada filtrasi, reabsorpsi dan augmentasi yang akhirnya nanti setelah beres prosesnya itu dia akan lanjut ke ureter. Ureter adalah ini ya, eh, saluran penyambung saluran dari ginjal ke vesika urinaria. Vesika urinaria itu tempat untuk menampung urin. Nah, dari vesika urinaria itu dia akan lanjut ke uretra. Uretra yang kemudian nanti dia keluar melalui ostium uretra eksterna. Nah, ini kalau di cowok itu uretranya itu ada beberapa pars karena uretra pada
laki-laki itu panjang dibanding perempuan yang hanya sekitar 4 cm. Uretra pada laki-laki itu bisa sampai 20 cm. Eh, jadi uretra itu kan yang tadi dari vesika urinaria sampai keluar ya. Nah, dari vesika urinaria itu ada pars-parsnya. Yang pertama itu ada pars intramuralis atau preprostatika. Itu dari vesikula seminalis sampai sebelum eh, glandula prostatika. Itu hanya sekitar 1 cm. Kemudian lanjut ke pars prostatika. Pars prostatika itu tentunya dia ada uretra yang di dalam glandula prostatika. Kemudian pars membranacea. Pars membranacea itu dia di eh, ini ya, di apa namanya? eh, Diafragma pelvis. Ya, yang ada glandula borborygmalis itu. Nah, kemudian dia lanjut ke bagian penis ya. Di bagian penis ini disebutnya pars spongiosum karena si uretranya ini melewati corpus spongiosum penis. Nah, setelah dari pars spongiosa, dia itu langsung keluar. Nah, gimana sih mekanismenya berkemih? Kenapa kita bisa nahan berkemih gitu kan? Pasti, dan kenapa kita bisa tahu kok kita mau pipis, kapan gitu. Nah, mekanismenya adalah waktu si vesika urinaria yang untuk menampung air urin tadi penuh ya, penuh, nanti eh, akan terkirim impuls ke otak. Oke. Nah, dikirim impuls, kemudian dia ini eh, lanjut eh, ke nervus parasimpatis, yaitu ada yang ke eh, eh, nervus sakral 2 sampai 4 dan juga lumbalis 1 sampai 2. Nah, jadi nanti si impuls aferennya ini dia akan membuat eh, apa namanya sphincter uretra internanya itu terbuka. Terus musculus detrusornya itu juga relaksasi sehingga si urinnya itu bisa keluar dari kandung kemih. Itu. Nah, tapi eh kalau misal kita mau nahan pipis itu saat kita tidak mau gitu ya, nanti itu uret sphincter uretra eksternnya nanya itu bakal tetap ketutup karena karena kita mau nahan, jadi dia mengaktifkan suatu mekanisme di mana sphincter uretra eksternnya itu bakal tetap ketutup sehingga kita tidak berkemih gitu. Nah, ya ini jadi nanti dari otak itu kan ke neuron motorik ke sphincter eksterna tadi ya. Jadi kalau kita mau berkemih, dia sphincter uretra eksternanya bakal ngebuka. Kalau kita nggak mau, bakal ketutup karena otak nyuruhnya gitu. Nah, jadi ya kira-kira segitu aja buat penjelasan pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak untuk sumber-sumbernya akan saya taruh di caption, PPT-nya juga. Terima kasih.